izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak mengenai cara pengambilan keputusan. Ini sebagai salah satu tugas kami dalam program pendidikan guru penerang. Izin dulu Bapak, permisi untuk melakukan wawancara. Bapak, sebelumnya selama ini bagaimanakah cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi berbicara tentang dilema etika, itu kan benar lawan benar. Jadi kadang kalau kita mengambil keputusan itu menurut lawan kita itu adalah benar, tapi sesungguhnya menurut kita itu sesungguhnya tidak benar. Tapi karena prinsipnya benar dan lawannya benar, maka kita tentunya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena di dalam mengambil keputusan itu ada kepentingan yang universal, dan itu yang perlu kita pikirkan sehingga tidak menimbulkan benturan-benturan yang baru setelah kita mengambil keputusan. Itu barangkali. Kemudian yang berikut, bujukan moral misalnya, benar lawan atau salah. Jadi moral ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, tentunya dengan melihat apa yang dilakukan oleh entah itu siswa, entah itu teman guru, teman sejawat, dari segi moral bahwa sesungguhnya itu sudah tidak sesuai dengan moral secara universal, maka kita harus melakukan teguran yang bisa diterima secara baik oleh yang bersangkutan, baik siswa maupun guru. Itu barangkali untuk mengambil keputusan di dalam suatu kasus. Dilema etika ataupun rujukan. Oke, selanjutnya untuk kedua Bapak, bagaimanakah caranya Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mengidentifikasi kasus dilema etika itu, memang kita diperhadapkan dalam beberapa hal, yaitu kalau menurut kita hal itu sesungguhnya sudah melanggar etika, tapi menurut yang melakukan ini tidak melanggar, biasa-biasa saja. Maka ini perlu dibangun komunikasi yang baik sehingga menyelesaikan suatu masalah kita harus menggunakan paradigma yang bisa diterima secara universal, secara umum. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Jangan menyelesaikan masalah, muncul masalah baru. Nah, itu yang tidak diinginkan. Jadi betul-betul dalam menangani kasus itu tuntas, dan memang tujuan akhirnya itu tidak lain adalah bagaimana kita menyatukan persepsi atau paradigma yang berbeda itu di dalam satu satuan pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang tentunya di sini ada juga namanya menggunakan 4 paradigma dilema etika. Ada yang menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Kemudian menggunakan 9 teknik pengambilan keputusan. Ya, teknik pengambilan uji keputusan itu ya. Kelengkapan uji keputusan. Nah, ini semua kita jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan di dalam menyelesaikan kasus yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi tiga-tiganya Bapak terapkan ya Bapak? Iya. 4 paradigma, 3 prinsip sekaligus 9 uji. Iya. Selanjutnya masih ada lagi Bapak tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bapak. Jadi kalau kita dalam mengambil keputusan memang ada namanya langkah-langkah, step by step ya. Kalau kita langsung saja misalnya mengambil satu keputusan, tidak melakukan sesuatu kepada yang bersangkutan, itu juga keliru besar. Terutama di sekolah ini kan yang paling banyak kita hadapi dalam masalah kasus terkait dengan siswa. Jadi tentunya kita harus mengidentifikasi dulu, cari dulu latar belakangnya, misalnya kenapa kau melakukan ini, kenapa kau itu. Jadi yang pertama itu yang kita harus lakukan dulu adalah mengidentifikasi masalah.
Kemudian kita tentunya membutuhkan informasi-informasi dari temannya kah, dari guru yang pada saat itu memang ada di situ pada saat kejadian. Nah, tentunya kita membutuhkan informasi dari sumber-sumber yang relevan dan akurat, yang dapat dipercaya, tidak hanya sekedar digarang untuk melakukan pembelaan kepada yang bersangkutan, tidak, tapi memang harus fakta, ya. Kemudian yang berikut, berkoordinasi dengan berbagai pihak dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Ini yang penting. Jadi setelah saya sebagai seorang yang dipercayakan untuk dituakan di lembaga ini, tentunya tidak hanya serta-merta langsung saya putuskan harus begini. Harus kita meminta pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman yang senior dalam hal ini Wakasek, kemudian wali kelas, ya kan, atau guru senior. Sehingga di dalam kita mengambil keputusan bukan atas nama kepala sekolah, tapi atas nama sekolah. Nah, jadi kita melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Kemudian yang berikut, keputusan yang diambil harus di cross check, ya, di cross check dengan paradigma yang saya sampaikan tadi. Jadi kembali lagi kembali lagi ke paradigma, ya, ke paradigma. dengan 9 langkah. Ya, supaya jangan setelah kita putuskan, itulah saya bilang tadi, menyelesaikan masalah tapi memunculkan masalah baru. Nah, itu yang tidak betul. Jadi seperti itu. Masih ada lagi dari saya tentang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak. Iya. Jadi kalau bicara dilema etika ini, pertama kita lihat secara individual, ya. Misalnya dia sebagai individu menerima tidak hati nuraninya dengan apa yang dilakukan dalam tempat itu. Nah, saya sebagai kepala sekolah misalnya, apakah sesuai dengan aturan dan sesuai juga dengan nurani saya sebagai orang dituakan. Nah, kalau tidak sesuai, ya tentunya kita panggil, kita bangun komunikasi, kan begitu. Nah, kemudian kadang-kadang teman ini juga melakukan itu menurut dia itu adalah hal yang benar, hal yang pantas. Tapi sesungguhnya itu sudah tidak sesuai dengan apa yang berlaku di sekolah. Oleh sebab itu, rasa tidak ada enak dengan teman ini sebenarnya hal yang kompleks juga sebenarnya. Jadi Bapak tetap kadang-kadang merasa tidak enak, Bapak ya? Iya. Artinya di sekolah ini seperti itu. Kita mau tegur karena memang sudah harus seperti itu. Tapi yang ditegur ini tidak mau menerima. Oh, saya kan begini. Nah, itu. Jadi yang berikut beban tanggung jawab. Ya, tentunya dengan melihat kasus ini sebagai seorang pimpinan, sebagai orang dituakan, ya tentunya semakin bertambah tanggung jawab itu. Bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Jadi seperti itu. Bapak, terima kasih. Ini cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sri Wahyudi, Bapak. Baik Bapak, terima kasih nih atas kesempatan dan waktunya. Saya melanjutkan kembali ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Langsung saja Pak, yang pertama ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang bagaimana efektivitas di dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini, tentunya kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan atau kebijakan yang universal yang bisa diterima oleh semua orang. Tidak ada yang mengganjal dalam dirinya. Wah, masa saya begitu kok, sudah harus begini dan seterusnya. Jadi itu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal ini. Kemudian yang berikut, keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Artinya apa? Setelah kita melakukan keputusan yang ada, tentunya kita siap sebagai pimpinan, siap. Jangan sampai ada nanti kalau dibilang serangan balik, tidak ya. Maksudnya dia akan menuntut balik. Masih saya hanya segitu Pak begini. Kita sudah harus siap berikan dia penjelasan supaya dia bisa memahami apa yang menjadi keputusan dari kepala sekolah itu memang sudah dipertimbangkan dengan matang-matang sebenarnya. Kemudian ya, kalau untuk siswa kita harus berpihak kepada
siswa. Kita berilah sanksi, nggak usahlah sanksi fisik, sanksi yang sifatnya mendidik, ya kan? Nah, inilah yang harus dibangun. Jangan hanya seorang pimpinan punya keinginan seperti itu, yang lain tidak. Artinya satu kata, satu bahasa, kemudian satu tindakan. Ini yang perlu kita bangun di sekolah ini. Sehingga apa yang kita harapkan bisa kita wujudkan. Seperti itu. Baik, Pak. Berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan 3 poin tadi itu Pak 3 ya? poin, ya. Berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal, Ya. kemudian bertanggung jawab, dan tentunya keputusan itu bisa berpihak pada publik. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan saya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, terima kasih. Jadi karena ini adalah hal baru, ya kan, dengan mengikuti program CGP ini, tentunya ini menjadi hal baru buat pihak sekolah, terutama semua stakeholder yang ada, siswa, guru, TU. Ya tentunya kalau saya sebagai pribadi tidak ada jadwal untuk itu. Ya, belum kita bikin sampai sejauh itu kita berpikir harus ada jadwalnya. Karena apa? Ini kan kalau dalam bahasa ekonomi namanya berfluktuasi ya. Maksud sesuai dengan keadaan. Kadang kita pikir, oh ini aman-aman saja hari ini. Ternyata ada kasus. Nah, maka apabila ada kasus pada saat itu, ya tentunya kita harus tangani sampai tuntas. Tidak boleh kita menunda-nunda sehingga menimbulkan lagi masalah baru, ya kan? Nah, jadi contohnya perkelahian. Tidak mungkin kita biarkan. Sudah nanti besok lagi kita baru selesai, tidak boleh. Jadi harus itu kasus yang urgen begitu harus diselesaikan secara tuntas dan bertanggung jawab. Kemudian kasus yang tidak memerlukan penanganan segera dan sifatnya dilema etika itu ya tentunya saya sebagai kepala sekolah penuh kekhawatiran. Misalnya seperti tadi perkelahian itu kan, nah, kalau tidak kita selesaikan itu akan dia lapor ke orang tuanya bahwa saya di sekolah dibiarkan tidak ditangani. Tapi kalau yang salah misalnya berkelahi itu kan pasti terjadinya perkelahian kan ada satu pihak yang benar, ada memang pihak yang ini memang untuk sengaja menciptakan seperti itu toh. Kalau yang tadi menciptakan sesuatu sehingga terjadi perkelahian, saya pikir dia tidak ada beban. Tapi yang ada beban ini yang diserang tadi ini. Kalau kita tidak selesaikan, jelas akan melibatkan banyak pihak. Orang tua lah, ya toh. Maka nama sekolah di luar sana sudah tidak bagus. Bahwa di saat itu ya kasus tidak diselesaikan dengan maksimal. Nah, jadi tentunya kita harus mengikuti juga prosedur. Tidak serta merta misalnya dihadapkan kepada kepala sekolah. Ya, kita harus panggil guru BK, guru mata pelajaran, guru piket hari itu. Kemudian seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, kita cari informasi kenapa bisa berkelahi, kan seperti itu. Nah, itulah sebenarnya kita di dalam menyelesaikan masalah itu kita butuh informasi dari berbagai pihak sehingga di dalam mengambil keputusan tidak muncul hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu ya? Ya, saya berterima kasih dengan teman-teman yang ada di sekolah ini dengan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini, terutama teman-teman yang senior sebagai wakase itu banyak sekali mereka memberikan saran sebelum kita mengambil satu keputusan yang final. Misalnya begini, ada kasus besar terhadap seorang siswa. Sisi lain, seorang wali kelas belum mau mengeluarkan siswa itu. Karena kemungkinan sisi lain dia lihat ada harapan. Tapi guru mata pelajaran mendesak supaya kepala sekolah keluarkan itu.
datanglah teman Wakasai memberikan masukan, Pak, boleh kita lakukan seperti itu dengan ketentuan kita ada namanya konferensi dulu toh, sebagai salah satu bentuk bahwa kita memang mengeluarkan dia banyak pertimbangan, misalnya catatan rekam jejaknya di sekolah, selama di sekolah itu memang tidak bagus dan sebagainya. Nah, itu dari Wakasai. Kemudian dari guru BK juga seperti itu. Jadi mereka datang, mereka perlihatkan itu catatan-catatan, ada surat perjanjian, surat pernyataan apalah namanya. Semua itu kita jadikan acuan di dalam mengambil satu keputusan. Jadi intinya di dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini tentunya tidak seperti orang membalikan telapak tangan. Oh, sudah kamu keluar, nggak boleh, ya kan? Oleh sebab itu saat ini saya sebagai orang dituakan ada cara-cara yang harus saya ciptakan sebagai bentuk transformasi. Kasih masuk anak-anak ke sini, baru ditanya, sebenarnya kamu datang ke sekolah untuk apa? Supaya bisa sadar mereka mau belajar. Kalau mau belajar, kenapa keluar? Jadi ditanyakan anunya Bapak. Iya. Anaknya itu Anaknya, dilibatkan. iya. Jadi kita tidak langsung tutup poin Tidak, apa gitu ya tidak. Pak. Harus dia. Alhamdulillah dengan cara itu, mohon maaf ya, saya tidak pernah melihat siswa kita apa yang dia perlakukan kepada saya di luar sana. Kalau mereka lihat saya, halo Pak, saya malah suruh halo, kan gitu kan? Iya. Padahal kalau secara etika tidak seperti itu. Harusnya Assalamualaikum Pak, ini tidak halo Pak, halo. Nah, maksudnya apa? Itu mereka melakukan itu kemungkinan dari keakraban kah? Dari karena kita di keseharian kita kemungkinan memberikan nasihat-nasihat sehingga membuat mereka seperti antara anak dan bapak. Karena gitu kan? Itu barangkali sehingga mereka, ya saya juga enjoy juga membalasnya. Oh halo, kan gitu. Dan saya bersyukur setiap mereka lihat saya, mereka datang dengan mengambil tangan saya, cium tangan saya. Padahal kalau dipikir awalnya saya kan ibu berdua tahu sendiri kan bagaimana saya itu. Nah, karena apa yang ada dalam diri saya harus bentuk anak itu seperti saya. Oh, itu tidak bisa seperti itu. Karena bukan mereka tidak hidup di zamannya saya. Jadi Kan karakter gitu. budaya positif Bapak terapkan Kita gitu. ya. Sesuai dengan kodrat. sesuai dengan Kodrat program, zaman sekarang. dan sesuai dengan kondisi yang ada. Iya. Tidak boleh kita paksakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian guru piket, kemudian guru mata pelajaran, kemudian security dan seterusnya, kita harus maksimalkan. Kita jadikan sebagai pengawas selama proses pembelajaran berlangsung. Karena tidak mungkin guru mengajar, dia juga berperan sebagai mengawas. Misalnya ibu guru wali kelas ini kan, ibu mengajar, tidak mungkin ibu pergi dia itu di mana perwaliannya. Jelas kita minta bantu dari security-nya, guru piketnya dan seterusnya seperti itu. Ya, baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang kasus dilema etika, memang sangat berat kita untuk mau menyerah juga, ya kan? Seperti buah si malakama. Nah, madu kena. Nah, jadi kita bertahan saja pada keadaan yang ada dengan ketentuan. Kita harus memegang prinsip, dan prinsip itu ada yang menjadi payung, ya kan? Misalnya apakah keputusan sekolah, apakah ada aturan-aturan yang memang sudah diterbitkan oleh pemerintah, kemudian berdasarkan juga aturan-aturan yang berlaku. Salah satu contoh yang menjadi payung hukum kita adalah
tata tertib sekolah yang kita sudah sepakati, kemudian kita buat dalam bentuk buku saku yang bisa menjadi acuan, yang bisa menjadi pedoman bagi siswa SMA Negeri 1 Parigi. Nah, itu. Kemudian tentunya kita kembali lagi kepada 4 paradigma dilema etika tadi itu. Kemudian prinsip pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, dan tentunya harus kita mencari sumber-sumber, kita mencari informasi terkait dengan kasus yang dihadapi. Kemudian tentunya ada langkah-langkah ya yang tentunya sudah kita uji, kemudian kita lakukan pengambilan keputusan. Ini sangat penting, dan itu bukan hanya berlaku bagi seorang pemimpin atau sebagai kepala sekolah. Semua kita, baik itu kepala sekolah, guru, ya kan, maupun di tenaga administrasi. Nah, artinya tenaga administrasi apa yang diambil di sana Pak sebagai pengambilan keputusan? Ya tentunya dia akan berhadapan juga dengan siswa. Tidak langsung serta-merta saya minta surat keterangan. Nah, itu harus dimintai duluan informasi pembenar ini siswa ini sudah lulus. Kita sudah berikan surat keterangan bahwa dia lulus. Apakah sudah pengumuman dan seterusnya. Memang di lembaga pendidikan ini kita betul-betul harus bukan berhati-hati, tapi harus mengetahui faktor-faktor yang bisa memberikan dukungan besar kepada kita di dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu berdua yang sudah mewawancarai. Mudah-mudahan dengan wawancara ini kita bisa membangun satu keadaan yang baru untuk sekolah kita, sehingga ke depan apa yang disebut dengan transformasi itu betul-betul akan kita bisa wujudkan kepada teman-teman yang lainnya. Kami berdua juga Bapak mengucapkan terima kasih atas banyak pembelajaran yang kami dapat ini. Kemudian ilmunya mudah-mudahan berguna bagi kami berdua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmiatun dan nanti Ibu Sri Wahyuni akan melakukan wawancara dengan Ibu mengenai cara pengambilan keputusan. Ini merupakan tugas kami Ibu sebagai salah satu tugas di dalam program guru penggerak Ibu. Jadi minta izin Ibu waktunya ya Bunda ya. Iya, silahkan. Izin bertanya dulu Ibu ya. Iya, silahkan. Ibu, selama ini bagaimanakah cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Ya, terima kasih calon guru penggerak. Pertama kita identifikasi dulu yang mana itu dilema etika, dan yang kedua yang mana itu bujukan moral. Kalau dilema etika artinya itu benar lawan benar, kalau bujukan moral itu artinya kebenaran kita lawan dengan salah, sesuatu yang salah atau keliru. Iya Ibu, terima kasih. Bunda, berikutnya bagaimanakah Ibunda dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bunda? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan terutama mengandung nilai-nilai kebajikan pasti harus berdasarkan pada 4 paradigma dalam dilema etika. Yang kedua berdasarkan 3 prinsip, dan yang ketiga itu ada langkah-langkah, ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi selalu berpatokan ke dalam pasti namanya prinsip, paradigma, dan aturan-aturan atau langkah-langkah sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Oh iya Bunda ya, oke. Bunda, lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Ya, pertama harus kita identifikasi masalah dulu.
setelah identifikasi masalahnya, terus yang kedua kita cari identifikasi data atau informasi-informasi yang berhubungan terhadap masalah yang terjadi tadi. Yang ketiga harus berhubungan juga dengan pihak-pihak orang yang bersangkutan dengan orang lain yang ada di sekitar itu juga. Dan yang keempat tetap harus berpegang pada prinsip yang tadi ada 4 paradigma, ada 3 prinsip dan ada 9 langkah-langkah dalam mengambil keputusan supaya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan semua pihak. Jadi cross checknya ya Cross Bunda. check ya, harus cross check melalui cross check situ pengambilan keputusan itu. dengan 4 paradigma, misalnya paradigma individu melawan kelompok atau masyarakat, yang kedua rasa keadilan merasa rasa kasihan, yang ketiga jangka pendeknya melawan jangka panjangnya, dan yang keempat itu rasa keadilan melawan dengan kasihan. Jadi itu yang harus kita tetap pertimbangkan paradigma itu. Iya Bunda, bagus sekali Bunda ya. Terus Bunda, adakah hal-hal apa yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berupa dilema etika Bunda? Hal-hal efektifnya apa? Hal-hal efektif apa ya, pasti pertama harus sesuai dulu dengan nilai-nilai kebajikan secara umum. Misalnya ada kejujuran di situ, ada tanggung jawabnya, ada disiplin dan sebagainya kan. Itu yang harus pertama yang kita perhatikan. Yang kedua bahwa keputusan yang kita ambil itu harus kita pertanggungjawabkan dan jadi kita ketika pertanggungjawabkan, dan yang terakhir pasti berpihak pada siswa atau murid yang bermasalah. Jadi intinya ya Bunda ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, terus yang pasti. Bunda ambil itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian berpihak pada muridnya. Iya. Intinya kan di situ. Oh iya Bunda, bagus. Terima kasih sekali Terima Bunda kasih. ya. Semoga sukses ya. Iya Bunda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 di sini akan mewawancarai Ibu terkait dengan bagaimana cara Ibu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rusmiatun. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu jalani? Iya, tantangannya pasti pertama banyak ya. Iya. Besar, pasti tantangannya pertama rasa tidak enak ini ya, karena kita manusia biasa pasti ada perasaan yang tidak enak dengan teman biasanya. Terus yang kedua rasa tanggung jawabnya kita yang besar, rasa tanggung jawab kita yang besar. Takutnya nanti keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan harapan semua orang. Itu yang harus kita jaga semuanya. Itu tantangan bagi kita sebagai seorang pemimpin. Kayaknya itu yang Iya, baik. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalkan Ibu langsung menyelesaikan kasusnya itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Pasti kalau terjadi masalah, tindakannya pasti ada yang langsung diselesaikan pada saat itu juga. Terus pasti ada juga diselesaikan, ada prosesnya. Iya, misalnya kalau misalnya pada saat itu juga terjadi perkelahian misalnya antar siswa, pasti harus diselesaikan pada saat itu juga supaya tidak ada berlarut-larut ke belakang. Biasanya kan berkelahi hari ini, ada lagi kelompok-kelompok yang di belakangnya yang pemicunya lagi. Itu yang biasanya harus kita selesaikan pada saat itu juga. Terus yang kedua ada masalah yang membutuhkan waktu, prosesnya untuk mengambil sebuah keputusan. Apa prosesnya itu pasti harus kita cross check dulu terhadap masalah-masalah itu sebelum kita mengambil langkah pada saat itu. Jadi ada dua, ada yang langsung ditangani pada saat itu, dan setelah itu ada prosesnya, ada waktu ya, tergantung dari masalah atau urgensi apa yang terjadi di sekolah. Berarti tergantung jenis kasusnya Ya, ya? tergantung dari jenis kasusnya yang Oke, baik Ibu.
Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, pasti ada beberapa pihak, namanya kita sekolah lembaga, Iya. tidak mungkin kita mengambil keputusan secara pribadi, apalagi ini menyangkut masalah sekolah misalnya, pasti harus musyawarah secara mufakat. Ada wakil kepala sekolah misalnya, ada BK, guru-guru BK dan wali-wali kelas yang memang yang langsung berhadapan dengan siswa-siswa itu. Jadi kita harus bertanya semua, melibatkan semua pihak-pihak ini sebelum kita mengambil semua keputusan. Oke, baik Ibu. Terus yang terakhir yang saya tanyakan, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal yang saya bisa pelajari dan bisa saya tanamkan dalam diri saya bahwa dalam sebuah pengambilan keputusan, khususnya dalam dilema etika yang tadi ini, harus berdasarkan pada 4 paradigma pengambilan dilema etika. Pertama, paradigmanya itu rasa individu melawan kelompok atau masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan berdasarkan kebenaran kesetiaan. Yang ketiga, rasa jangka pendek melawan jangka panjang. Yang keempat itu keadilan dengan kasihan ya. Terus yang kedua adalah ada 3 prinsip dasar. Pertama, prinsip berbasis pada hasil akhir, berbasis pada peraturan, dan yang ketiga berbasis pada rasa peduli. Dan yang terakhir adalah pasti ada langkah-langkah yang selalu kita baca, selalu kita ajarkan pada pelatihan-pelatihan bahwa ini loh langkah-langkah yang kita harus ambil dalam memecahkan sebuah keputusan supaya keputusan itu tidak salah atau tidak keliru dan semua menyenangkan semua pihak. Oke, baik, terima kasih. Berarti berdasarkan pengambilan keputusan itu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan yang terakhir adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, semoga sukses dalam penggeraknya. Iya, amin. Ya.